Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito, NPM 210101308. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama itu ada organisasi atau desain kurikulum. Nah, organisasi kurikulum itu merupakan salah satu cara untuk menyajikan untuk menyusun bahan-bahan atau pengembangan belajar yang ingin dicapai. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengertian bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang ada dalam atau menjadi sumber acuan bahan ajaran. Kemudian kurikulum ini harus dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam, jadi sehingga peserta didik itu memperoleh suatu yang berharga dari pendidikan yang telah ditempuh. Jadi organisasi ini berarti unsur-unsur untuk memilih yang jelas dan objektif, serta sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jika masalah kurikulum berkaitan dengan masalah teknis, dan kejuruan, maka keterampilan adalah unsur yang tepat untuk diterapkan. Jadi yang selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum ini mempunyai kedudukan sentral dalam suatu proses pendidikan. Jadi kurikulum ini mengarahkan segala bentuk kegiatan atau aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Bahkan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan teknis. Kemudian yang kedua ada sosial, budaya, dan agama yang berlaku dalam masyarakat kita. Kemudian yang ketiga ada perkembangan siswa yang merujuk pada karakteristik pengembangan siswa. Kemudian yang selanjutnya ini ada model Tiller. Dalam model Tiller ini sudah banyak mendasari dalam pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu model Hildetaba. Dalam model ini menitik beratkan kepada bagaimana untuk menyeimbangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Dalam model ini dikembangkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum. Kemudian model selanjutnya yakni model Horal B. Alberti, memandang kurikulum sebagai kegiatan yang dijadikan oleh sekolah. Definisi ini banyak kesamaan dengan yang diberikan oleh Aylor dan Alexander. Kemudian model selanjutnya adalah model David Warwick. Dalam model ini, David menjelaskan pengembangan kurikulum melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada menyusun kurikulum ideal secara umum menjadi hal-hal yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan modifikasi kurikulum yang sebelumnya menuju kurikulum yang ideal. Jadi yang selanjutnya yaitu model-model kurikulum. Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peserta kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memberikan suatu penyempurnaan kurikulum yang dibuat dan dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah dan sekolah. Pemerintah daerah atau sekolah. Kemudian ada model subjek akademis. Nah, model subjek akademis ini merupakan model tertua yang bersumber dari pendidikan klasik dan kurikulum ini
pengetahuan, maka pendidikannya lebih bersifat internal, bersifat intelektual. Terdapat 3 pendekatan dalam mengembangkan kurikulum subjek akademis. Pendekatan pertama melanjutkan pendekatan pengetahuan murid-murid, bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan tidak sekedar mengingat saja. Kemudian model humanistik. Teori belajar ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1940-an oleh pekerja sosial, konselor, dan ahli psikologi, dan bukan merupakan hasil penelitian dalam bidang proses mengajar. Jadi strategi pembelajaran dalam teori humanistik merupakan langkah menggunakan pendekatan humanisme dalam menyampaikan materi pembelajaran agar memudahkan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah filsafat kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang berarti bahasa pelajaran. Adapun yang mengatakan dari bahasa Prancis, yang artinya berlari. Kemudian secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir, yang artinya pelari, dan curir yang artinya jarak yang harus ditempuh. Kemudian ada landasan filsafat kurikulum. Itu berlandaskan kepada landasan filosofis. Landasan ini membawa rumusan kurikulum pendidikan Islam kepada 3 dimensi, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian berlandaskan asas-asas sosiologi. Asas organisasi maksudnya adalah memberikan dasar-dasar dalam membentuk bagaimana bahan itu disusun dan bagaimana penentuan dan urutan mata pelajaran. Asas psikologis. Yang selanjutnya adalah aliran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengetahuan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pendidikan klasik. Orang Yunani mempunyai pandangan bahwa manusia sebenarnya dapat dilihat sebagai makhluk yang beriman atau homo laudis. Oleh karena itu, mereka menganggap pendidikan jasmani adalah pendidikan yang utama. Karena itu, mereka menganggap bahwa di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Kemudian ada pendidikan modern. Ini suatu usaha untuk memberikan dasar agar pendidikan dan pembelajaran ialah mempergunakan lingkungan anak sebagai tolak ukur semua pendidikan. Jadi pelajaran semacam itu dinamai dengan pengajaran hal metode atau sering disebut sebagai ekologi sekitar. Kemudian yang selanjutnya gaya belajar. Belajar secara psikologi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan itu akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Kemudian terdapat macam-macam gaya belajar. Yang pertama itu ada gaya belajar visual, yaitu menggunakan panca indera atau penglihatan. Dan yang kedua gaya belajar auditori, yaitu lebih mengutamakan pendengaran. Atau yang sering dikatakan adalah telinga, lebih mendengarkan daripada berbicara. Kemudian yang ketiga itu belajar auditorial, yaitu sistem belajarnya dia itu harus sendiri.
Dia tidak bisa belajar di kerumunan. Dia harus fokus sendiri, lebih suka sendiri. Jika dia bersama temannya atau di tempat yang cenderung banyak orang, maka dia tidak akan bisa fokus atau mungkin bisa pelajaran yang dia pelajari tidak bisa masuk atau dicerna oleh dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi ini dalam pendidikan memiliki arti sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan apapun perlu atau tidaknya mempelajari, memberikan sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Kemudian ada model evaluasi kurikulum. Model ini terbagi menjadi 3. Model evaluasi yang pertama kuantitatif, yaitu penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsentrasi. Banyak sekali teori tentang kurikulum ini. Kemudian ada implementasi. Evaluasi kurikulum. Kurikulum merupakan studi intelektual yang cukup luas. Selanjutnya yaitu kebijakan kurikulum nasional. Jadi kebijakan kurikulum nasional Indonesia Merdeka itu yang pertama ada kurikulum 1947. Ini merupakan pengertian sistem pendidikan nasional Belanda dan mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Kemudian ada kurikulum 1952. Yakni kurikulum ini lebih memusatkan kepada program penawar dana yang mencakup daya cipta rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian ada kurikulum 1964. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah mengambil langkah pengembangan yang dicakupkan pemerintah akademik untuk pembekalan pada tahap SD. Kemudian kebijakan kurikulum setelah reformasi. Itu terdapat kurikulum 2004, KBK, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, kemudian ada kurikulum 2013. Mungkin hanya itu saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.